Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Herdiningsi Empang. Saya sebagai dosen tetap program studi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Kuningan. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen penilaian pada PDD UKT-PT bidang pengajaran tahun 2025. Sebagai seorang dosen, tentunya mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk proses pembelajaran yang saya pakai dengan menggunakan metode DIA, yaitu delivery, yaitu penyampaian materi. Untuk delivery ini merupakan tahap di mana materi pembelajaran disampaikan kepada mahasiswa. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan awal dan fondasi konsep kepada mahasiswa. Penyampaian materi yang saya gunakan adalah tatap muka, modul digital atau cetak, presentasi atau slide, buku cetak atau e-book. Yang kedua adalah interaction. Tahap ini menekankan pada komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa. Interaksi ini penting untuk membangun pemahaman lebih dalam serta untuk mengaktifkan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan adalah expository, yaitu meliputi penjelasan materi, dosen sebagai sumber utama dalam pemberian materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang ketiga adalah assessment atau penilaian. Asesmen ini merupakan proses mengukur sejauh mana mahasiswa memahami materi dan mencapai kompetensi yang diharapkan. Untuk penilaian ini meliputi kehadiran 10%, kemudian ujian tengah semester atau laporan praktek 30%, tugas lain baik itu tugas mandiri atau tugas terstruktur 20%, dan ujian akhir semester atau UAS 40%. Kerangka ini penting ditetapkan untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, partisipatif, dan terukur, baik dalam pembelajaran daring maupun luring. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu teknologi sediaan solid. Untuk teknologi sediaan solid ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 1 SKS teori teknologi sediaan solid dan 2 SKS praktikum teknologi sediaan solid. Kode mata kuliah untuk teori teknologi sediaan solid yaitu F403. Rumpun mata kuliah termasuk mata kuliah inti. Deskripsi singkat mata kuliah teknologi sediaan solid yaitu merupakan mata kuliah prasyarat bagi tenaga teknis kefarmasian dan dapat diambil apabila mahasiswa sudah lulus atau menempuh mata kuliah teknologi sediaan semi solid. Mata kuliah ini berisi tentang prinsip, konsep dasar, ruang lingkup teknologi sediaan solid. Dengan adanya mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar sediaan solid, mampu memahami serta mengaplikasikan mulai dari preformulasi, pemilihan zat eksipien, menentukan metode pembuatan tablet, mendemonstrasikan unit operasi dalam manufaktur sediaan solid, serta melakukan pekerjaan produksi sediaan farmasi yang meliputi menimbang, mencampur, mencetak, mengemas, dan menyimpan dengan mengacu pada cara pembuatan obat yang baik atau good manufacturing practice sesuai dengan aspek legal yang berlaku. Selanjutnya yaitu CPL Prodi, terdiri dari sikap yaitu mampu melaksanakan praktek farmasi dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai kode etik tenaga teknis kefarmasian Indonesia. Kemudian pengetahuan yaitu menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pembuatan sediaan farmasi yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Selanjutnya yaitu keterampilan umum, yaitu mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai
dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku, dan dengan menganalisis data. Yang terakhir adalah keterampilan khusus, yaitu mampu menguasai konsep dasar, prinsip teori dan praktek, serta melakukan pekerjaan produksi sediaan farmasi yang meliputi menimbang, mencampur, mencetak, mengemas, dan menyimpan dengan mengacu pada cara pembuatan obat yang baik atau good manufacturing practice sesuai dengan aspek legal yang berlaku. Capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar sediaan farmasi dalam bentuk sediaan solid. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami parameter preformulasi dan formulasi sediaan solid. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan metode pembuatan sediaan tablet, penggunaan unit operasi dalam manufaktur sediaan tablet, serta mendemonstrasikan alat uji disolusi. Untuk materi pembelajaran yang pertama adalah membahas tentang pengertian dan macam-macam sediaan solid. Yang kedua, hitungan farmasi sediaan solid, baik itu sediaan serbuk, granul, dan sediaan tablet. Yang ketiga adalah preformulasi sediaan solid. Yang keempat, formulasi sediaan solid. Yang kelima, metode pembuatan sediaan tablet, baik itu metode granulasi basah, granulasi kering, dan kepal langsung. Yang keenam, membahas tentang bahan aktif dan eksipien. Yang ketujuh, membahas tentang manufaktur sediaan tablet, kompresi, dan tableting. Yang kedelapan, membahas tentang pelepasan sediaan solid yang dimodifikasi. 9, tentang evaluasi tablet. 10, disolusi, dan 11, uji spektrofotometri UV visible. Demikian pemaparan tentang deskripsi mata kuliah teknologi sediaan solid. Selanjutnya, saya akan melakukan proses pembelajaran di kelas. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan teknologi sediaan solid, yaitu materi yang keempat ya. Untuk kemarin kita sudah belajar, yang pertama kita sudah belajar bagaimana macam-macam apa pengertian sediaan solid, kemudian macam-macam sediaan solid, kemudian kita sudah belajar juga tentang reformulasi sediaan solid, kemudian metode pembuatan tablet, dan yang sekarang adalah pertemuan keempat kita akan belajar bagaimana evaluasi granul dan tablet ya. Tapi kita sebelum mulai perkuliahan kita berdoa terlebih dulu supaya apa yang akan Ibu sampaikan hari ini bisa menambahkan ilmu untuk kalian dan manfaat untuk kita semua. Untuk berdoa, Ibu minta Ananda Adi untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih yang sudah memimpin doa pada hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan melaksanakan absensi dulu ya. Absensi. Ayla hadir. Amelia. Mohon acungkan tangannya. Anggia. Arin. Atika. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana metode pembuatan tablet. Sebelum ke materi ini, Ibu akan mereview dulu kira-kira sejauh mana pengetahuan kalian ya, atau daya kalian. Kemarin kita sudah belajar metode pembuatan tablet. Siapa yang bisa menjelaskan apa saja atau macam-macam metode pembuatan tablet itu apa saja? Saya Bu, yang silakan ayo. Oke, ada beberapa metode ya Ibu. Di sini ada 3 metode. Yang pertama itu ada granulasi basah, ada granulasi kering, dan yang terakhir ada kepal langsung. Baik, jawabannya tentu ya. Jadi ada 3 metode pembuatan tablet. Yang pertama metode granulasi basah, yang kedua metode granulasi kering,
Kira-kira siapa yang mau menjelaskan perbedaan antara metode granulasi basah dan metode granulasi kering? Saya Bu. Ya, silakan Erika. Pertama itu ada granulasi basah. Kalau granulasi basah itu untuk zat aktif yang tahan terhadap panas dan juga memiliki sifat akhir yang baik. Lalu yang kedua itu ada granulasi kering. Dia untuk zat aktif yang tidak tahan terhadap panas dan mempunyai sifat akhir yang kurang baik. Bagaimana yang lain setuju dengan jawaban Naila dan Erika? Setuju. Tadi sudah ada yang menyebutkan ya bagaimana perbedaan metode granulasi basah dan granulasi kering. Baik, kita lanjutkan untuk materi keempat yaitu evaluasi granul dan tablet. Mungkin ada yang pernah baca atau pernah baca artikel apa saja sih evaluasi tablet ya. Kenapa kita harus mengevaluasi granul dan tablet atau sediaan solid yang lain? Coba kita lihat ya untuk evaluasi granul dan tablet. Nah, nanti kita akan mempraktekkan ya untuk materi ini yang nanti akan dipraktekkan di lab ya. Kita praktekkan untuk membuat granul, kemudian kita langsung evaluasi. Yang pertama adalah granulometri ya. Granulometri ini adalah analisis ukuran dan distribusi ukuran granul. Kemudian tujuannya apa sih granulometri ini ya? Tujuan dari granulometri ini adalah untuk melihat keseragaman dan ukuran granul. Jadi jangan sampai ada granul yang kecil ya, ada granul yang besar sehingga nanti keseragaman atau homogenitasnya tidak sama ya, karena ini akan berhubungan nanti dengan sifat aliran ya, semakin kompak ya, sehingga nanti akan mudah untuk pencetakan tabletnya. Jadi sehingga perlu adanya pengujian granulometri. Kemudian selain itu, yang kedua adalah bobot jenis. Bobot jenis ini untuk menentukan sifat keempat dan aliran granul ya. Nanti untuk bobot jenis ada bobot jenis sejati itu dengan menggunakan alat pignometer ya, alat pignometer. Kemudian untuk bobot jenis ruah yaitu yang sebelum pemampatan. Kemudian ada juga yang bobot jenis mampat atau setelah dimampatkan. Nah, nanti biasanya si granul dimasukkan ke dalam gelas ukur ya, kemudian nanti dicatat volume sebelum dimampatkan ya, dicatat volume awalnya, kemudian nanti diketuk sebanyak 500 kali ya, diketuk dimampatkan, kemudian nanti dicatat lagi berapa volume akhirnya ya, itu untuk bobot jenis ya. Kemudian selain itu, nah ini adalah aliran. Aliran ini faktor penting juga dalam menentukan metode granulasi ya. Nah, untuk aliran sendiri ini mengetahui kecepatan aliran dari granul sehingga akan menjamin keseragaman kandungan dan bobot dari tablet. Untuk uji aliran ini ada dua ya, untuk bisa menggunakan sudut baring atau sudut istirahat ya. Sudut istirahat nanti semakin kecil sudut istirahat yang terbentuk maka akan semakin baik alirannya ya. Sudut istirahat itu tidak lebih dari 30 derajat untuk syarat metode sudut istirahat. Kemudian untuk yang metode corong, nah ini untuk mengukur bobot granul yang mengalir dalam waktu tertentu ya, atau waktu yang diperlukan untuk mengalirkan bobot granul tertentu. Jadi nanti si granulnya dimasukkan ke alat corong seperti corongnya, kemudian nanti ditutup bagian bawahnya, kemudian nanti disiapkan stopwatch, kemudian nanti setelah itu dibuka dan tinggal di timernya berapa detik dia serbuk tersebut atau granul tersebut mengalir ya, waktunya berapa sahabatnya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak kurang dari 10 detik ya, itu syarat untuk metode corong ya, untuk sifat alirnya. Selanjutnya yaitu kandungan lembab ya, atau kadar air. Nah, ada yang tahu nggak tujuannya kenapa harus diuji kandungan lembab atau kandungan air?
Kalau granulnya atau serbuknya masih basah atau kadar airnya masih tinggi, apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Adanya penurunan kualitas sediaan. Ya, penurunan kualitas sediaan. Terus apa lagi? Kalau kadar air tinggi, apa yang akan menyebabkan akan timbul apa? Mikroorganisme. Ya, jadi kalau kadar airnya masih tinggi, sedangkan air itu kan media pertumbuhan mikroorganisme ya, sehingga kalau terlalu tinggi kadar airnya nanti akan cepat rapuh tabletnya ya. Kalau misalkan kadar airnya kurang ya atau terlalu rendah ya atau terlalu kering nanti akan sulit dicetak gitu ya. Jadi, kalau terlalu basah tadi yang pertama bisa tumbuh mikroorganisme, kemudian mudah rapuh ya. Jadi kalau yang terlalu kering kadarnya atau terlalu rendah kadar airnya itu akan sulit dicetak pada saat pencetakan tabletnya ya. Sehingga perlu adanya uji kandungan lembab atau kadar air. Nah biasanya itu dengan menggunakan alat Moisture Balance ya. Jadi tadi tujuannya adalah untuk mengontrol kandungan lembab granul sehingga tidak akan menimbulkan masalah pada proses pencetakan dan produk akhir. Kemudian untuk kadar zat aktif dalam granul, nah ini berapa persen kadar zat aktifnya ini bisa digunakan dengan metode kuantitatif ya, bisa dengan spektrofotometri visible misalkan ya. Itu untuk mengetahui berapa kadar zat terlarut di dalam sampel. Nah ini nanti kita akan belajar juga ya, mempraktekkan bagaimana uji disolusi ya, kemudian nanti dilanjut berapa kadar zat terlarut di dalam sampel itu akan diuji melalui alat spektrofotometri visible. Kemudian tadi kita sudah belajar bagaimana evaluasi granul. Sekarang kita akan belajar bagaimana evaluasi tablet. Nah ini untuk yang selanjutnya yaitu uji keseragaman kandungan ya. Nanti diambil 30 tablet secara acak, lalu ditentukan kadar dari 10 tablet satu persatu dengan metode yang sesuai. Ini harus dilihat dulu metodenya di farmakope. Jika persyaratannya, jika ada satu tablet yang di luar 85 sampai 115%, maka ditentukan 20 tablet sisanya. Ya. Nah, jika dianggap memenuhi syarat, jika tidak lebih dari satu tablet dari 30 tablet ada di luar 85% atau 115%, dan tidak ada satu tablet pun yang di luar rentang 75% atau 115%. Yang itu keseragaman ukuran ya. Apa sih fungsinya kita harus mengukur keseragaman ukuran? Kan nggak mungkin kita membuat tablet ya, yang satu besar, yang satu kecil, yang satu tipis, yang satu tebal. Tentunya dari sekian banyak tablet yang akan dicetak itu keseragaman ukuran, keseragaman bobot, kemudian keseragaman kandungan juga itu harus sesuai dengan monografi ya. Nah untuk keseragaman ukuran itu nanti pengujiannya diambil secara acak sebanyak 20 tablet ya, kemudian lalu diukur diameter dan tebal ya, menggunakan jangka sorong. Nanti untuk persyaratannya berdasarkan farmakope edisi 3, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Nah, selanjutnya yaitu uji waktu hancur dan uji disintegrasi. Nah ini untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan ya, untuk hancurnya tablet dalam media yang telah ditentukan. Untuk uji waktu hancur ini suhunya 37 derajat Celcius, artinya sama dengan suhu tubuh kita. Kemudian nanti ke dalam uji waktu hancur, alat waktu hancur nanti dimasukkan satu lubang satu tablet ya, kemudian nanti dijalankan stopwatchnya ya, kemudian dicatat berapa waktunya sampai obat tersebut tidak terbentuk lagi ya. Nah biasanya kan untuk persyaratannya di farmakope itu untuk waktu hancur ya, untuk yang tablet Mansalu
Itu berapa? Ada yang tahu? Kurang dari 15 menit ya. Sedangkan untuk yang tablet salut, ya itu disesuaikan dengan monografi. Kadang ada yang 60 menit, ya ada yang di atas 50 menit. Ya tergantung dari jenis salutnya dan sesuai dengan monografi sediaan zat aktifnya. Selanjutnya yaitu kekerasan tablet. Ya, fungsinya buat apa kekerasan ini? Untuk menjamin ketahanan tablet ya terhadap gaya mekanik pada proses pemanasan atau penghantaran. Jadi persyaratannya kalau tablet itu secara fisik dia harus keras ya, tapi ketika diabsorpsi ke dalam tubuh dia diharapkan harus cepat hancur dan diabsorpsi oleh tubuh. Ya. Jadi kan kalau dari satu tempat ke tempat yang lain pasti ada penghantaran, proses penghantaran ya, kemudian ada gesekan dan sebagainya, sehingga jangan sampai pas tiba di tempat tertentu itu sudah retak ya, sudah patah dan sebagainya, sehingga perlu diuji kekerasan. Nah, kalau misalkan kurang keras, kira-kira perlu ditambahkan zat eksibien apa untuk menambahkan kekerasannya ya. Atau misalkan terlalu keras, kira-kira zat apa yang bisa menyebabkan tablet tersebut terlalu keras, sehingga perlu dikurangi bahan eksibien yang berpengaruh terhadap kekerasan obat tersebut. Variabilitas dan fleksibilitas. Tujuannya buat apa? Fleksibilitas. Variabilitas itu untuk menguji ketahanan tablet ada suatu ketinggian tertentu. Nah, kalau fleksibilitas adalah untuk menguji ketahanan tablet jika tablet mengalami gesekan antar tablet. Ya. Ada kecerdasan, ya, ada kekerasan. Kalau kekerasan alatnya hardness tester, ya. Kalau kecerdasan alatnya reliability tester. Ya, nanti untuk kecerdasan itu alatnya seperti balik-balik ya, jadi berputar. Gitu. Nanti masukkan 20 tablet ke dalam alat reliability tester, kemudian dijalankan sebanyak 100 putaran selama 4 menit. Ya. Jadi totalnya 25 putaran ya, 25 putaran kali 4 menit, jadi totalnya 100 putaran. Kemudian untuk syaratnya, untuk syarat variabilitas dan fleksibilitas itu tidak boleh lebih dari 1% kehilangan bobotnya, gitu ya. Jadi nanti ditimbang dulu sebelum dimasukkan ke alat variability tester ya untuk bobot awal, kemudian dijalankan mesinnya, kemudian sampai dia 4 menit ya, nanti dia berhenti sendiri alatnya, kemudian nanti ditimbang kembali. Nah, bobot yang hilang, nah itu yang hancurnya jangan ikut ditimbang. Jadi yang utuhnya saja, kemudian nanti ditimbang kembali, kemudian nanti bobot awal dikurangi bobot akhir. Nah, berapa persen? Kalau 100%, bobot yang hilang tidak boleh lebih dari 1%. Itu persyaratan untuk variabilitas dan fleksibilitas. Ini mungkin yang terakhir ya, untuk evaluasi tablet yang terakhir adalah uji disolusi. Yang uji disolusi itu untuk melihat mengukur jumlah zat yang terlarut dalam media tertentu ya. Bisa air ya atau aqueous, bisa bahan fosfat ya, dan sebagainya. Itu tergantung dari sifat kelarutan zat aktif tersebut dalam media pelarutnya dengan interval waktu tertentu. Nah, itu bagaimana kita nanti mengetahui bagaimana hancurnya obat di dalam tubuh ya, proses melarutnya di dalam tubuh sampai diperoleh kadar zat terlarut di dalam sampel. Nah, kalau misalkan nanti dari hasil disolusi ingin mengetahui berapa kadar zat terlarutnya, nah itu baru diujikan ke alat spektrofotometri UV-Visible. Ya, nanti dihitung berdasarkan persamaan kurva ya, dan ada hukum Langford ya, ini sama dengan dx besar. Ya, nanti akan diketahui berapa kadar zat terlarut di dalam sampel. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kira-kira bisa dipahami.
Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada Ibu. Silakan Melani. Melani izin bertanya ya Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai evaluasi granulasi dan tablet. Di sini Melani izin bertanya, kenapa sih sebelum pembuatan tablet itu kita harus membuat dulu granulasi? Terima kasih Melani atas pertanyaannya. Ibu coba menjawab ya atas pertanyaan Melani, kenapa sebelum pembuatan tablet itu perlu digranulasi ya. Yang pertama itu nanti kita akan melihat alirannya ya. Untuk menentukan aliran itu harus digranulasi. Nanti ketika zat aktif kemudian ditambah dengan zat eksipien sehingga akan diperoleh massa keempat ya. Massa keempat yang lebih besar sehingga itu akan mempermudah pada proses pencetakan tablet. Selain aliran juga tadi ada mobilitas ya, kompresibilitas dan sebagainya. Itu tujuan kenapa si granul atau serpuknya itu harus digranulasi terlebih dahulu ya, untuk mempermudah atau memperoleh massa keempat atau massa slug yang lebih besar sehingga akan mudah untuk pencetakan tablet. Bagaimana? Bisa ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Bu. Ya, Meda silakan. Mau bertanya Ibu terkait waktu hancur. Kenapa sih ada perbedaan waktu hancur antara tablet salut sama tablet non salut? Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Kenapa harus ada perbedaan antara tablet salut dan non salut waktu hancurnya ya? Nah kalau untuk non salut ya biasanya kan dia dari zat aktif sama eksipien tanpa adanya salut gitu ya, tanpa adanya penghalang salut, sehingga di persyaratan farmakope pun itu tidak boleh lebih dari 15 menit. Kalau tablet salut, nah itu kan lebih lama waktunya dibandingkan dengan tablet non salut gitu ya, karena dia harus memecah dulu si salutnya gitu ya. Sebelum ke zat aktifnya kan ada lapisan luar ya, baik itu tablet salut gula ya, kemudian tablet salut enterik ya, kemudian tablet salut film dan lain sebagainya. Tentunya mempunyai waktu hancur yang berbeda-beda tergantung dari monografinya. Misalkan tablet salut gula berapa waktu hancurnya, kemudian tablet salut enterik dia butuh waktu berapa lama untuk hancurnya di dalam usus ya. Jadi perlu ada kita harus melihat untuk waktu hancurnya si salut itu berapa menit sampai dia bisa memecah partikel-partikel atau granul yang ada di dalamnya. Oke, itu bisa dipahami? Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya ya. Tadi yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu juga. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.